never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aklia, NIM 2202164. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan magang 2 saya di TKN 6 Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang di TKN 6 Banda Aceh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem pendidikan kurikulum, dan memiliki peran strategis karena mencakup tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP di TK 6 Banda Aceh disusun agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah KOSP. Berfungsi sebagai pedoman pengembangan kurikulum, evaluasi program, perencanaan lanjutan, dan informasi bagi pemangku kepentingan. Dari sini ada dua tujuan. Yang pertama, ada mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang yang relevan dengan program studi. Yang kedua, ada juga membantu mahasiswa menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi nyata dan di tempat kerja. Yang ketiga, ada juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di bidang mereka. Yang keempat, ada juga membantu mahasiswa memahami budaya dan cara kerja di sebuah organisasi serta etika yang harus diikuti. Baik, di sini ada juga sejarah singkat sekolah di TKN 6 Banda Aceh. TKN 6 Banda Aceh memiliki peluang besar untuk berkembang karena letaknya yang strategis, mudah jangkau, serta berada di lingkungan yang tenang. Namun tantangan muncul akibat pergeseran nilai budaya dan gaya hidup metropolis yang mulai mempengaruhi peserta didik. Untuk mengatasinya, sekolah mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri melalui pelestarian serta budaya dalam pembentukan budi pekerti. Selain itu, dilakukan peningkatan mutu tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana, serta kerjasama dengan instansi terkait seperti Puskesmas dan perpustakaan daerah. Yang kedua, di sini ada juga lokasi sekolah. TKN 6 Banda Aceh sejak tahun 2018 itu merupakan salah satu satuan pendidikan taman kanak-kanak yang berada di pusat pemerintahan kota, sehingga banyak dijumpai kantor pemerintahan maupun swasta seperti rumah sakit, rumah makan, jalan utama, masjid raya, dan beberapa kantor lainnya. Baik, di sini ada juga visi dan misi dan tujuan sekolah di TKN 6 Banda Aceh. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional dan satuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan bertanggung jawab di tingkat satuan pendidik. Dasar tujuan tersebut diarahkan untuk membentuk dasar kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik mampu hidup mandiri dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, ada juga visi satuan pendidikan. Jadi di sini juga visi TKN 6 Banda Aceh itu menjadi landasan utama dalam perencanaan program dan kegiatan sekolah. Visi ini disusun berdasarkan analisis konteks tahun ajaran 2024 sampai 2025 dan harus dipahami serta diinternalisasikan oleh seluruh warga sekolah melalui sosialisasi yang rutin dan berkelanjutan. Baik, di sini ada juga sumber daya manusia di TKN 6 Banda Aceh. Jadi sumber daya manusia di TKN 6 Banda Aceh ini berlokasi strategis di pusat kota dan memberikan layanan holistik bagi anak usia dini meliputi gizi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sekolah. Memiliki 11 tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi 1 kepala sekolah, 7 guru S1 dan 1 lagi guru pendamping D2, 1 TU D2, dan 1 operator SMA. Jadi siswa berasal dari berbagai wilayah sekitar seperti Peniti, Atuk, Pelawan, dan Nusa Aceh. Di sini ada juga jadi pembahasan di TKN 6 Banda Aceh tadi, penyusunan perangkat pembelajaran. Selama magang di TKN 6 Banda Aceh, mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran dengan bimbingan guru pamong. Tema yang diangkatnya adalah, jadi judul tema ini Alam yang Indah, atau dengan
dengan subtema Bumi Tempat Tinggalku. Penyusunan dilakukan bertahap mulai dari identifikasi tema, penentukan tujuan, nilai moral politik, bahasa, dan lain-lain hingga penyusunan LPPH. Setelah itu dilakukan diskusi revisi bersama guru pamong agar LPPH lebih efektif dan sesuai kebutuhan anak. Di sini ada juga pelaksanaan pengajaran. Jadi kalau pelaksanaan pengajaran itu mahasiswa diberi kesempatan mengajar langsung di kelas dengan menggunakan alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif itu API. Pengajaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dipantau oleh guru pamong. Jadi sini ada juga pendampingan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mahasiswa membimbing seorang anak bernama Seza Medina usia 5,8 tahun dengan kegiatan mewarnai bunga. Seza dikenal aktif dan ceria dan kooperatif. Ia menunjukkan semangat tinggi dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya. Di sini penutup di TKN 6 Banda Aceh. Jadi selama saya magang di pelaksanaan magang 2 di TKN 6 Banda Aceh itu dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran belajar efektif dengan penggunaan tema dan LPPH yang terstruktur. Lingkungan sekolah mendukung pembelajaran karena bersih, nyaman, dan dilengkapi alat permainan edukatif yang memadai. Jadi saran di sini yang pertama ada jalin hubungan baik dan semua warga sekolah dan bersikap sesuai peran. Yang kedua ada persiapkan materi dengan matang untuk menghindari kesalahan konsep. Yang ketiga ada perbanyak membaca referensi dan konsultasi dengan guru pamong. Jaga kekompakan dan solidaritas antar praktikan. Yang kelima ada laksanakan magang dengan sungguh-sungguh agar menjadi bekal berharga di masa depan. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.